Hai good people, welcome back to ceritanya Velin. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Nah, hari ini kayak biasa aku bakal ngadain giveaway. Cara giveaway itu gampang banget. Kalian tinggal like, subscribe di channel aku, dan juga jangan lupa ninggalin komen. Komennya bebas, bisa tentang cerita hari ini atau in general. Hadiahnya apa kak? Seperti biasa, hadiahnya adalah Rp200.000 untuk satu orang pemenang. Syaratnya gampang, tinggal tak udah dapet duit. Lumayan kan uangnya buat check out Shopee, atau beli keperluan anak, atau mau jajan cimol, bisa. Jadi kalau kalian mau enter giveaway, cus tekan tombol-tombol yang tadi aku sebutin. So hari ini sesuai dengan judulnya, Velin bakal menceritakan tentang artis yang melakukan pesugihan. Siapa sih artis yang aku maksud dan seperti apa pesugihan yang dia lakukan? So nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ke background ceritanya. Nah, teman kita yang bercerita ini namanya Mega. Mega ini kerjaannya adalah sebagai asisten pribadi seorang artis yang sebut aja namanya Naomi lah ya, bukan nama sebenarnya. Nah, sedikit hint aja, artis ini dulunya pernah main di Facebookers di Antv. Nah, Naomi sendiri memang suka banget yang namanya gonta-ganti asisten pribadi. Alasannya nggak jelas ya kenapa, tapi mungkin karena memang artis-artis itu kan memang mencari kecocokan antar manusia. Namanya juga kerja sama manusia, pasti yang namanya kita kerja sama dengan orang ada cocok dan tidak cocoknya. Nah, tapi Naomi ini memang orangnya suka gonta-ganti asisten. Nah, sedangkan Mega sendiri itu awalnya bekerja di salah satu program di stasiun TV, sebut aja Trans TV ya. Dia kerjanya di Trans TV dan dia menghandle salah satu program di sana. Di situ tugas Mega adalah menghandle langsung nih artisnya. Jadi kayak semacam personal assistant tapi on set gitu ya untuk para artis. Nah, di sana Mega itu ditawari on the spot oleh Naomi untuk menjadi asisten pribadinya. Karena Mbak Mega ini orangnya banget sama Mbak Naomi, dan karena memang dia, wah ini dream come true nih, ini adalah pekerjaan yang memang aku suka, dia itu pengen banget bekerja di ranah artis, makanya itu dari situ Mega itu menerima tawaran pekerjaan tersebut. Nah, itu tadi sedikit cuplikan cerita dari mana Mega dan juga Naomi ini bisa bertemu dan akhirnya bisa bekerja bersama. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Naomi sendiri itu memiliki kantor di dalam rumah. Setiap harinya dia itu dibuntuti oleh stylist dan juga manajernya sendiri saat dia mau syuting gitu. Di minggu pertama bekerja, Mega ini ditawarin untuk tinggal di dalam rumahnya Naomi. Karena memang kebetulan di dalam rumahnya Naomi itu masih ada kamar yang kosong yang bisa dipakai oleh Mega. Dan di sana Mega juga mikir ya, wah hitung-hitung aku simpen uang ngekos, simpen uang listrik air, dia nggak ngeluarin duit untuk itu semua, jadi lumayan lah, bisa dibilang gaji yang dia terima itu lumayan bersih, apalagi kalau makan ikutnya Naomi, udah dia nggak ada pengeluaran lah intinya. Karena memang tawaran itu lumayan bagus dan juga consider bahwa asisten pribadi itu harus ada 24 jam terus bersama sang artis. Nah, akhirnya dari situ dia akhirnya setuju untuk tinggal di rumah Naomi. Awal-awal bekerja bisa dibilang pekerjaannya Mega ini gampang-gampang susah. Mega juga dituntut harus siap siaga dan juga siap membuntuti sang artis kemanapun perginya. Dan sering sekali Mega ini harus membuntuti artis subuh-subuh, tengah malam, ataupun pagi-pagi buta untuk melakukan syuting. Nah, sampai pada suatu hari Naomi ini terjerat kasus obat-obatan atau narkotika yang membuat Naomi ini harus masuk ke rehabilitasi center kurang lebih 9 bulan lamanya. Of course, waktu itu semua pekerjaan dihentikan, semua syuting diperhentikan, semua endorsement yang ada muka Naomi diberhentikan, dan di sana memang pemasukan itu hanya berasal dari endorsement yang repost IG aja, yang tidak ada muka Naomi di sana. Stylist dan juga manajernya Naomi itu harus diberhentikan kerja. Bukan hanya mereka berdua, tapi memang salah satu ART Naomi dan juga satu tukang kebunnya Naomi
juga terpaksa harus dipecat agar mengurangi budget. Karena memang selama Naomi direhab, dia kan tidak ada pemasukan sama sekali. Makanya dia itu ingin mengurangi budget dengan cara memecat orang. Mega sendiri setiap harinya datang ke rehabilitasi center untuk memberikan baju, obat-obatan, dan mungkin segala kebutuhan lain lah yang memang Naomi ini butuhkan. Ingat banget, setelah 4 bulan Naomi ini direhabilitasi, Naomi ini diizinkan untuk pulang selama 3 hari lamanya untuk ya ngurusin hidup dia lah, ngurus-ngurus sesuatu mungkin nggak tahu, tapi memang dia diizinkan pulang. Di hari itu jam 8 malam, sang sopir dan juga Mega datang menjemput Naomi dari tempat rehabilitasi. Di situ alih-alih pulang ke rumah, ternyata mereka ini pergi ke suatu tempat yang Mega sendiri tidak diberitahu. Jadi si supir dan Naomi sendiri tahu tempat dan tujuannya mereka kemana, karena mereka kayaknya nggak pernah berkomunikasi sebelumnya. Tapi si supir ini jalan terus aja masuk ke dalam tol, sedangkan Mega ini benar-benar clueless. Dia benar-benar nggak tahu ini mau dibawa kemana, apa dia mau diculik, apa mau dia dibuang, apa gimana, dia nggak ngerti. Nah di situ dia tetap aja harus ngikutin Naomi kemanapun Naomi pergi. Jadi mau nggak mau ya dia harus tetap di mobil itu. Sepanjang perjalanan, Naomi ini menelpon seseorang dari teleponnya. Obrolan yang terjadi di telepon itu bisa dibilang benar-benar mencurigakan. Karena Naomi ini meminta Mega untuk menuliskan beberapa hal yang harus Mega beli. Seperti ayam hutan berwarna hitam dan harus jantan, berbagai sesajen, dan juga kelapa hijau muda. Mega ini jujur bingung banget gitu lah. Ini kan udah malam banget ya. Ini aku harus nyari detik ini juga apa gimana? Karena mau nyari di mana barang-barang itu. Tapi ternyata perjalanan yang mereka tempuh itu tidak sebentar. Karena mereka sampai di sebuah desa yang sangat kecil dan memang itu adalah tempat tujuan akhir mereka itu sekitar jam 8 pagi. Turun dari mobil, Naomi ini disambut oleh 2 orang pasutri yang masuk ke dalam sebuah rumah yang lumayan ya standar lah rumahnya, tapi memang rumahnya lumayan terpencil ya, ada di desa gitu. Di dalam rumah tersebut itu terdapat banyak sekali pusaka-pusaka yang ditempelkan di dinding rumah. Not forget to mention, di sana juga banyak sekali pajangan foto-foto dan lukisan-lukisan Nyi Roro Kidul. Mega sendiri disuruh untuk membeli barang-barang yang kemarin malam Naomi sudah mention, sedangkan Naomi sendiri masuk ke dalam sebuah ruangan tersembunyi untuk melakukan ritual. Mereka berada di desa itu kurang lebih 3 hari dan 2 malam. Mega sendiri selama itu tidak pernah melihat Naomi sama sekali. Selama 2 malam 3 hari itu juga Mega dan juga Pak Supir ini tinggalnya dan tidurnya di rumah tetangga yang memang sudah disiapkan oleh sang dukun sendiri. Singkat cerita, pulanglah mereka kembali ke Jakarta setelah 3 hari dan 2 malam berada di desa tersebut. Selama Naomi balik ke rehabilitasi center, Mega itu harus melakukan beberapa ritual. Setiap harinya, Mega itu harus memasang sesajen di sudut-sudut rumah dan juga di dalam kamarnya Naomi. Mega juga harus memajang 2 lukisan Nyi Roro Kidul yang diberikan dari sang dukun di dalam kamar Naomi dan juga ruang keluarga. Tidak berhenti sampai di situ, setiap jam 12 malam Mega ini harus menciprati air kembang 7 rupa kedua lukisan tersebut. Tidak hanya itu, setiap jam 10 malam tepat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, Mega ini harus membuka pintu belakang rumah Naomi dan juga membuka pintu kamar Naomi. Dan semua pintu itu harus ditutup jam 12 malam tepat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tak hanya itu, sepulang dari dukun dan setelah dia melakukan banyak sekali ritual, hal-hal mistis mulai terjadi di dalam rumah tersebut. Sering sekali jam 2 malam Mega ini mendengar suara perempuan sedang berbicara bahasa Jawa atau sedang bernyanyi sinden yang berasal dari kamarnya Naomi. Padahal rumahnya Naomi itu besar,
dan memiliki 2 tingkat lantai. Dan mereka sering sekali mendengar lantunan suara gamelan setiap jam 2 pagi. 2 ART di rumah tersebut juga sering melihat ada seorang wanita memakai kebaya hijau adat Jawa yang sering mondar-mandir di ruang tamu dengan kondisi melayang. Naomi sendiri setiap 2 minggu sekali pulang dari tempat rehabilitasi untuk mendekam di dalam kamarnya dan melakukan ritual. Semua itu Naomi lakukan agar dia balik mendapatkan popularitas dan juga mendapatkan banyak kerjaan setelah dia lepas dari rehabilitasi. Dan benar saja, semua hal yang mereka lakukan itu membuahkan hasil. Naomi yang harusnya direhabilitasi 9 bulan dipersingkat menjadi hanya 6 bulan rehabilitasi lalu boleh pulang. Di hari yang sama setelah dia keluar dari rehabilitasi, ada 3 orang yang menawarkan dia untuk job bermain sinetron. Naomi sendiri juga mendapatkan 1 program acara TV baru dan juga 2 strip syuting film untuk layar lebar. Nggak lupa perintilan-perintilan rezeki yang Naomi dapatkan, dia juga mendapat banyak sekali endorse di rumahnya. Jadi di hari Naomi bebas, dia ini sudah menandatangani 2 skrip syuting dan juga 1 program acara baru. Kalau diingat-ingat, waktu itu Naomi sepulangnya dari tempat rehabilitasi, namanya itu langsung balik lagi meroket. Consider ya teman-teman, biasanya itu kan orang-orang yang habis terjerat kasus narkoba, apalagi artis, itu biasanya dikucilkan. Karena dunia artis itu atau dunia entertain itu benar-benar berbeda teman-teman. Kalau misalnya kalian namanya udah gak pernah terdengar atau wajahnya tidak pernah terlihat di stasiun TV manapun, ataupun tidak ada berita-berita yang menyangkut sang artis, biasanya namanya artis itu bakal jatuh. Dan kalau memang namanya udah jatuh, biasanya nih susah untuk naik kembali. Dan gak sedikit ya teman-teman, artis-artis yang udah menghilang dari radar atau yang udah gak ada namanya lah selama berbulan-bulan, dia udah benar-benar bakal lengser dan tidak ada namanya lagi untuk kedepannya. Tapi berbeda dengan Naomi, dia yang sudah menghilang kurang lebih 6 bulan dari stasiun TV dan acara TV, dia langsung mendapatkan pekerjaannya kembali. Tapi namanya juga makin banyak kerjaan, Naomi ini makin sibuk lah melakukan stripping syuting dan juga stripping sinetron. Dia jadi lupa lumayan ritual-ritual apa yang harus dia lakukan rutin setiap minggunya. ART di rumah juga sering banget lupa buat nyipratin lukisan Nyi Roro Kidul di rumah dan juga buat naro-naro sesajen. Jangan lupa juga si ART ini juga sering banget telat gitu buka tutup pintu setiap malamnya. Jadi nggak tepat jam 10 dan nggak tepat jam 12 malam. Nggak hanya itu, karena banyak sinetron dan banyak hal yang harus di syuting, Naomi ini kurang menjaga kesehatan. Dan di sana dia itu semakin kurus dari hari ke hari. Bahkan dia sendiri itu karena jadwal makannya tidak teratur, Naomi ini mengalami sakit di lokasi syuting. Setiap minggu Naomi ini harus mendatangkan dokter ke lokasi syuting untuk menyuntikkan multivitamin dan memberikan dia berbagai macam obat untuk penyakitnya. Dan itu lumayan mengganggu ya proses syuting. Orang syuting kan tak-tek ya. Sedangkan Naomi ini harus dituntut untuk berpenampilan dan punya fisik yang prima. Tapi Naomi ini kan enggak ya, dia kebalikannya, dia justru sakit-sakitan, dia harus mendatangkan dokter, dia harus minum obat, dia harus menjalani suntik, infus dan lain-lain, sehingga banyak sekali jadwal sinetron yang benar-benar terganggu dan harus mundur. Setiap harinya Naomi ini harus mengkonsumsi 6 butir obat-obatan yang harus dikonsumsi rutin. Naomi ini meminta Mega untuk datang kembali ke rumah sang dukun yang ada di desa jauh itu untuk memulangkan 2 lukisan Nyi Roro Kidul dan membatalkan semua perjanjian yang sudah mereka buat sebelumnya. Karena waktu itu Mega tidak tahu apa-apa ya, bisa dibilang dia ngikut lah gitu. Jadi dia manut-manut aja Naomi suruh apa. Dan di saat itu dia dan Pak Sopir datang lagi ke desa itu untuk memulangkan 2 lukisan Nyi Roro Kidul. Alih-alih sang dukun itu menerima, si dukun malah marah besar.
Kalian pikir perjanjian dengan Nyai Roro Kidul ini main-main? Atasanmu itu sudah mengikat darah dan sumpah. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Nyai murka dan bisa mengutuk kalian semua. Di sana Mega memberitahukan Naomi lewat telepon, dan di sana Naomi ini mati-matian ingin menyudahi perjanjian tersebut dan tidak ingin melanjutkan melakukan berbagai ritual yang harus dia lakukan, karena memang waktu itu Naomi kondisinya tidak prima dan dia udah benar-benar capek untuk melakukan ritual-ritual. Si dukun sudah memperingati Mega bahwa konsekuensi yang akan diterima Naomi itu bukan main-main. Bahkan istri sang dukun itu memperingati Mega untuk menjauhi hidup Naomi kalau Mega ini tidak mau dilibatkan dan ikut terseret konsekuensi-konsekuensi buruk yang akan terjadi di hidup Naomi. Mega yang waktu itu takutnya minta ampun, dan Mega yang waktu itu benar-benar melihat Naomi yang sekarang sakit-sakitan dan dia merasa bahwa wah, ini konsekuensinya kelihatan banget sih ini. Mega akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumahnya Naomi. Pulang-pulang dari desa tersebut, Mega ini langsung mengemasi semua barang-barangnya, memasukkan barang-barang ke dalam koper, memanggil taksi dan pergi dari rumahnya Naomi. Padahal di hari itu Mega itu harus datang ke lokasi syuting untuk menemani Naomi syuting. Tak hanya pergi kabur, Mega juga memblokir semua kontak sosial media dan nomor Naomi dan ART-ART-nya. Mega juga mengganti kartu SIM card yang dia pakai sebelumnya untuk menghilangkan jejak dan tidak ketahuan oleh Naomi. Di minggu-minggu Mega kabur, dia pergi dan pulang ke kampung halamannya dan bercerita banyak hal ke orang tuanya. Di situ orang tua Mega menyuruh Mega untuk melakukan proses ruqyah bersama Ustadz. Karena inget ya teman-teman, Mega ini meskipun dia nggak terlibat, tapi dia kan yang menyiapkan ritualnya, terus dia yang bukain tutup pintu setiap malam, dia juga yang nyipratin lukisannya Nyi Roro Kidul setiap malam. Jadi Mega ini secara nggak langsung ya dia udah terlibat gitu loh. Sampai sekarang sendiri Mega ini sering sekali mendapatkan mimpi melihat sosok perempuan memakai kebaya hijau mampir ke dalam mimpinya dan meminta Mega untuk kembali ke rumahnya Naomi. Pokoknya memang waktu itu sudah benar-benar chaos lah. Bisa dibilang Mega ini mendapatkan trauma yang luar biasa bekerja bersama Naomi. Lalu gimana sih kabar Naomi sekarang? Dengar-dengar sinetron yang kemarin sudah ditandatangani oleh Naomi terpaksa harus diperhentikan sebelah pihak karena Naomi tidak profesional dan tidak mengikuti jadwal syuting sesuai dengan arahan produser. Sosial media Naomi sendiri sudah tidak aktif beberapa minggu setelah kejadian itu karena Naomi ini harus dirawat inap di rumah sakit selama berminggu-minggu. Untuk sekarang, nama Naomi sendiri tidak sebersinar nama dia dulu karena dia sudah jarang banget mampir di TV. Muka dia itu tidak ada di televisi sekarang, apalagi acara-acara off-air. So, itu tadi ceritanya Mbak Mega. Aduh, jadi kepo nggak sih siapa ini artis yang dimaksud sama Mbak Mega? Tapi untuk sekarang, yang penting Mbak Mega udah sadar, dia udah bertobat, dia udah melakukan pekerjaan yang halal, dan udah kembali ke jalan yang benar. Kudunya Mbak Mega itu pas dia udah tahu dia ngelakuin ritual, harusnya dia udah minggat aja nggak sih? Nggak usah nunggu sampai akhir-akhir, nggak usah nunggu sampai Mbak Naomi ini keluar dari rehabilitasi. Udah pergi aja menurut aku ya. Karena memang itu emang pekerjaan setan, gimana sih? Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa ngasih subscribe dan juga like-nya. Dan juga jangan lupa untuk komen ke video ini kalau kalian mau enter giveaway. Dan thank you banget buat support dan cinta kalian buat Felin. And I'll see you next time. Bye-bye.